Misalnya kita tetap gak mau berubah, kita tidak mau menjadi agent of change dalam skala kecil aja, ya itu akan membahayakan diri kita sendiri ke depannya. Puji syukur pada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat menyelesaikan podcast untuk Bikam 27. Pada Bikam 27 ini, topik yang diangkat adalah The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability, Mindset Toward Achieving Indonesian SDG. Pada topik ini dipilih karena sangat penting bagi seorang wirausaha untuk memperhatikan dampak bisnis pada lingkungannya. Pada podcast ini terdapat narasumber yaitu Bu Wiwit Manfaati yang merupakan wirausaha pada bidang kerajinan enceng gondok. Selain itu, dari narasumber utama juga terdapat dosen dan mahasiswa yang memberikan pendapat mengenai dampak bisnis terhadap lingkungan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber, juga kepada Bapak Ibu dosen, serta juga mahasiswa yang telah berkontribusi pada Bikam 27. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Grace Jeriska selaku Ketua LPMFB. Pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua orang yang sudah ikut membantu mensukseskan Bikam 27, seperti para panitia, para narasumber yaitu Ibu Wiwit Manfaati, dosen dan juga mahasiswa KWMS. Hopefully, Bikam 27 yang memiliki tema The Role of Green Entrepreneurship for Sustainability Mindset Towards Achieving Indonesian SDGs ini dapat memberikan pemahaman yang baru dan juga manfaat yang berarti untuk kalian. And for that, I say thank you and also enjoy the video. Bye-bye! Hai Bikamers, selamat datang di program baru kita, yaitu Podcast Bikam 27. Nah, pada sesi kali ini kita itu mengangkat topik Agent of Change lingkungan hidup. Saat ini, masalah lingkungan di dunia itu semakin merajalela. Kita sebagai pemuda tidak bisa menunggu orang lain untuk memulai menyelesaikan masalah ini. Maka dari itu, kita sebagai pemuda yang sekaligus agen perubahan harus memulai menyelesaikan masalah ini. Sekaligus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Saat ini, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang pembahasan ini dengan Kak Andre, yang merupakan anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa OKWMS. Selamat siang Kak Andre. Siang, Cliff. Selamat datang di podcast Bikam 27. Ya, thank you. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya nih Kak. Oke. Bisa nggak sih Kakak kayak ceritain gitu tentang peran Kakak sebagai agent of change dalam bidang lingkungan hidup? Oke. Kalau aku sendiri ya, sebagai agent of change itu melakukan hal yang kecil-kecil aja kok. Jadi aku kan ya nggak bisa melakukan hal yang besar banget gitu untuk memperbaiki lingkungan, untuk berkontribusi secara positif kepada lingkungan. Jadi aku mulai dari hal-hal yang kecil. Misal, kalau bepergian di kota Surabaya dan kota dan jaraknya cukup jauh, mungkin aku akan memilih untuk naik bus. Itu jalan dari rumah ke halte, naik bus, habis itu jalan ke tempat tujuan. Nah, lalu mungkin hal yang lebih kecil lagi, pakai botol yang bisa dipakai berulang kali, botol untuk isi ulang gitu ya. Nah, itu kan sangat membantu untuk mengurangi sampah plastik. Nah, mungkin kalau misalnya anak-anak ada yang bilang, loh kalau misalnya beli teh pucuk gimana? Atau mungkin botol minum-minum yang pakai plastik itu, ya aku jujur juga lagi mengurangi kan konsumsi minuman seperti itu. Jadi ya, jaga kesehatan, hemat uang, dan juga berkontribusi juga kepada lingkungan. Berarti anggapannya kegiatan yang Kak Andre lakukan itu sebenarnya kegiatan yang sederhana yang bisa kita lakukan sehari, tapi sebenarnya punya impact yang besar di kemudian hari gitu ya. Betul. Kakak, menurut Kakak sendiri, kenapa sih Kakak itu harus menjadi agent of change terutama di bidang lingkungan hidup ini? Terus kayak manfaatnya apa sih buat kita sehari-hari gitu loh? Oke. Nah, mungkin kalau action yang aku lakukan itu kan langkah yang kecil-kecil ya. Jadi kalau dampaknya nggak terasa banget di lingkungan gitu. Tapi dampaknya bagi aku sendiri itu kayak meningkatkan ya awareness gitu terhadap lingkungan, dan juga kita bisa aware atas kemampuan diri kita sendiri. Jadi misal kalau misalnya kita mau berpergian ke tempat yang jauh, kita jadi tahu, oh mungkin waktu yang dibutuhkan itu
akan jauh lebih lama. Jadi aku bisa prepare lebih cepat. Nah, itu berkaitan sama time management. Lalu mungkin kalau misalnya untuk masalah penggunaan ini tadi, aku bisa hemat uang tuh. Mungkin sehari bisa hemat 5.000, kan lumayan dikali 1 bulan kan. Iya, benar. Nah, kayak gitu. Jadi dampaknya itu mungkin nggak akan besar banget kepada lingkungan. Kamu pakai botol yang reusable, lalu lingkunganmu langsung jadi asri, nggak ada sampah, nggak bisa. Tapi mungkin dampaknya akan dimulai dari diri kamu juga, seperti itu. Berarti yang kepannya juga kayak mulai dari diri sendiri dulu gitu ya. Betul, Cliff. Kalau gitu gimana sih, kan kita juga sebagai anak muda nih kayak mengaruhi orang-orang yang teman-teman kita gitu, maksudnya juga anak muda yang belum berperan aktif gitu, misal kayak kakak gitu jadi agent of change. Betul. Nah, jadi caranya ya biasanya anak-anak itu ibarat kata zaman sekarang itu kan diracuni gitu ya. Nah, jadi kan kebetulan kampus kita juga ada alat isi ulang air itu kan yang udah purified, jadi bisa panas, bisa dingin juga, bisa room temperature, itu jadi sangat membantu. Kalau misalnya teman-teman, ngapain kamu beli aqua botol yang sekali pakai langsung buang, kan mendingan kamu isi ulang aja, jauh lebih hemat kayak gitu. 5.000 bisa kamu jajarin beng-beng kayak gitu atau apa. Nah, itu kan ya interaksi sosialnya sih, jujur. Nah, mungkin kalau misalnya kita bicara juga soal anak-anak muda, mereka itu pasti ada rasa ya reluctance atau mungkin rasa enggan gitu ya. Aduh, ngapain sih kita ribet harus bawa botol isi ulang, habis itu nanti kalau makan itu ya dipikirin sampahnya, apakah sampahku berdampak negatif dan lain-lain. Nah, itu kan ada rasa enggan di sananya. Tapi teman-teman sekali lagi masih bisa kok berkontribusi kepada lingkungan dengan langkah-langkah kecil seperti yang sudah saya lakukan, seperti itu. Selanjutnya itu kan kita tahu ya, anak muda itu kan sekarang sering banget dan bergantung banget sama yang namanya medsos, media sosial gitu. Betul. Terus kalau menurut kakak nih, gimana kayak cara biar kita itu bisa menggunakan media sosial itu sebagai alat biar anak muda itu bisa jadi agent of change juga gitu dalam isu lingkungan hidup. Oke, I see. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara soal media sosial, mungkin kita bisa pakai cara ya yang sedang kita lakukan ini, bikin podcast, atau mungkin nanti kita bikin suatu community, nanti bikin Instagramnya, lalu kita kayak ngembangin komunitas itu, ya mungkin berdasarkan niche ya, atau ceruk minatnya sendiri. Jadi nanti misalnya ada yang fokus di daur ulang, atau mungkin pembersihan sungai, pembersihan sampah, atau mungkin komunitas yang berfokus kepada transportasi umum. Nah, itu kan bisa ditemukan sendiri minatnya. Jadi kita bisa coba deh refleksi dulu dalam diri, kira-kira apa sih hal yang aku suka, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi kepada lingkungan dengan mengajak sesama kita juga, seperti itu. Bahas tentang ajak sesama nih. Kalau misalkan kayak balik juga kayak tadi anak muda yang masih belum berperan aktif nih. Iya. Kayak apa sih dampak negatifnya ke kita juga gitu sama lingkungan hidup? Biar maksudnya mungkin mereka sadar gitu kayak ada dampak negatifnya nih. Oke. Dampak negatif itu sebetulnya banyak. Apalagi kalau misalnya kita rasakan akhir-akhir ini gitu, Surabaya begitu panas gitu ya. Kamu pakai sunscreen udah nggak mempan juga sampai kulitmu rasanya terbakar. Nah, itu sebetulnya dampak dari kegiatan kita sehari-hari sih. Dan kalau misalnya kamu mau yang lebih tidak terlihat lagi, mikroplastik, sampah-sampah plastik, itu katanya para ahli banyak yang udah cemas karena ditemukan dalam plasenta, ditemukan dalam makhluk hidup yang kita konsumsi, ikan, ayam, sapi. Kita juga menemukan sampah itu di bawah laut, sampai di dasar laut itu ketemu sampah plastik, mikroplastik. Nah, itu dampak-dampak yang terburuk begitu loh. Dan apalagi kalau misalnya kita bicara soal ya emisi karbon, pencemaran lingkungan pakai kendaraan bermotor, nah itu resikonya jauh lebih besar lagi. Ya hopefully kedepannya akan membaik dengan kontribusi kita secara bersama. Tapi kalau misalnya kita tetap gak mau berubah, kita tidak mau menjadi agent of change dalam skala kecil aja, ya itu akan membahayakan diri kita sendiri ke depannya.
Mungkin kalau bisa aku simpulin lebih lagi itu mungkin kayak apa yang kita lakuin tuh bakal berdampak juga buat kita gitu. Kalau apa yang kita lakukan positif itu bakal baliknya kita juga positif. Tapi kalau misalnya kita lakuinnya negatif-negatif terus, kita juga kena dampak negatif dari kita sendiri gitu. Betul banget. Terus dari tadi kan kita udah bahas tentang kakak terus nih. Aku juga pengen tahu nih, siapa sih orang yang paling menginspirasi kakak itu dalam perjuangan kakak biar bisa memperjuangkan lingkungan hidup itu lebih bagus gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara soal perjuangan terhadap lingkungan, aku itu dari dulu ngikuti aktivis yang namanya Greta Thunberg. Dia anak Swedia, ya kan? Masih seumuran kita, jauh lebih muda daripada kita. Mungkin kita udah SMA, dia itu masih SMP, kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dicek lagi. Nah, itu Greta itu sangat amat inspiratif karena dia mampu menggerakkan anak-anak muda di Eropa buat jauh lebih peduli kepada lingkungan. Nah, mungkin anak-anak muda yang awalnya cukup apatis, mereka mulai sadar ternyata dampak negatif ke bumi itu sudah sangat besar dan akan membahayakan masa depan mereka sendiri. Nah, maka dari itu mereka mulai bergerak ya dari hal-hal yang kecil. Lalu mereka mulai kayak ya menyuarakan pendapat, mereka berdemonstrasi secara damai untuk mendesak pemerintah di sana supaya juga ikut bergerak. Kalau misalnya dari lingkungan lokal, ya of course mungkin orang-orang sudah banyak yang tahu. Apalagi teman-teman yang aktif di TikTok atau sosial media, ada Pandawara Group. Oh, iya. Mereka berkontribusi secara langsung kepada lingkungan, ya kan? Mereka terjun ke pantai-pantai yang kotor, dibersihkan sampahnya. Bayangin, memangnya kita ada yang bisa seperti itu. Tiba-tiba datang ke pantai, bersihkan pantai dengan sukarela, pasti sulit. Nah, jadi mereka itu benar-benar inspiratif banget bagi aku. Karena ya personally, kayak gitu, itu skala yang besar. Dan aku masih belum bisa terjun ke skala besar itu. Terus yang terakhir nih, pesan kakak buat para pendengar kita nih yang udah dengerin kita dari tadi ngobrol dalam mungkin yang belum berkontribusi dengan aktif gitu untuk pelestarian lingkungan hidup. Oke. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih ada rasa enggan atau mungkin nggak mau sama sekali buat berkontribusi ke lingkungan hidup, ayolah mulai bergerak. Karena bumi ini bumi kita bersama dan ini adalah tempat satu-satunya bagi kita untuk tinggal di tanah surya atau mungkin alam semesta. Kalau bumi ini rusak, kita nggak ada tempat lagi buat pergi, buat tinggal. Jadi, ayo jaga bumi ini bersama demi masa depan kita dan anak cucu kita nanti. Oke, terima kasih ya Kak Andre. Yeah, thank you, Clay. Mungkin sekian aja untuk more than anyone else. Kayaknya udah cukup sampai segini aja. Apa nih yang kira-kira mungkin bisa dipetik dari sesi kali ini? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar nanti ya. Ditunggu untuk rubrik-rubrik selanjutnya.